bersama Bu Yuni. Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu, setahun yang lalu kan saya daftar PT ikut kapal Cina. Terus? Tapi gaji saya itu nggak sesuai sama yang dijanjikan PKL pas waktu PKL. Terus? Nah terus bulan keempat setelah kerja itu ada WA masuk katanya gaji saya diturunkan. Terus saya itu tanya sama agensi PT, dan dia bilang kalau gaji saya itu diturunkan sama kapten. Dan terus nggak lama saya naik, tanya langsung sama kapten, apakah benar gaji saya diturunkan. Nah kapten bilang tidak tahu soal gaji, tidak tahu menanggung soal gaji. Masalah gaji itu urusan agensi sama pihak PT. Dan kebanyakan senior saya juga ngasih masukan selama pengalaman selama di kapal itu nggak ada gaji diturunkan, itu nggak ada. Kalau memang benar-benar diturunkan itu ada stempel dari pihak agensi atau bukti kalau benar-benar diturunkan. Itu nggak ada bukti, nggak ada apa, tiba-tiba gaji saya diturunkan. Itu harusnya gimana? Ya tanya sama agenmu. Iya tetap agen tetap bilangnya kayak gitu, agen Indo kan. Sudah laporan sama PT-mu sendiri, langsung udah ngomong sama PT? Udah ngomong. Ya PT ngomong kalau gaji saya itu diturunkan dari pihak kapten. Oke, sudah melapor kemana-mana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan seperti itu? Iya. Oke, sekarang posisimu ada di mana? Saya udah pulang kemarin tanggal 8. Kamu sudah pulang tanggal 8, sudah berapa lama di situ? Halo? Ada kurang lebih 10 hari lah. Oh, kamu nyampe Indonesia sudah 10 hari? Iya, udah 10 hari. Terus data-datamu udah dikirimkan ke saya belum? Data yang mana? Iya, Mbok. Kamu punya data apa enggak? Iya, punya. Loh, kalau nggak dikirimkan ke saya, bagaimana saya bisa membantu? Oh iya, entar Pak kirim. Berarti sekarang belum dikirim? Belum. Tadi kan tanya-tanya, cuman suruh itu nunggu online dulu baru bisa konfirmasi. Iya, tapi kan kalau kayak gini, kamu nanya, pas saya angkat data kamu dapatkan, saya langsung bisa laporan nih ke pemerintah. Kenapa? Karena kamu ketelepon aku lagi, belum tentu aku bisa ngangkat lagi. Oh ya, berarti ini data yang dikirim ke PT kan, yang dikirim? Ya apapun yang kamu punya. Terus bagaimana orang bisa membantu kalau namamu aja aku nggak tahu, PT-mu aku nggak tahu, apapun aku nggak tahu. Bagaimana aku bisa membantu kamu? Oh iya Bu, yang ntar tak kirim. Jadi setelah ini, karena saya pasti SMS-mu ketumpuk, makanya saya nanya nih. Kalau kamu sudah nggak kirim ke saya, mungkin besok saya sudah lupa, jangan salahkan saya ya. Iya. Terima kasih. Iya. Berarti saya nggak tahu ya teman-teman ya, karena saya tidak bisa membantu kalian kalau nggak ada data. Bagaimana saya bisa menanyakan nih ke pemerintah, bagaimana caranya saya bisa bertanya dengan orang kalau data kalian aja nggak ada? Ayo, aku nanyanya gimana sama pemerintah? Apa yang bisa saya lakukan? Selalunya kalian nanya data apa aja lah, kalian punya apa aja? KTP-mu, kontrak kerjamu, paspormu, perusahaanmu itu harus dikirimkan. Karena sekali lagi saya tidak bisa ngecek satu persatu, dan saya nggak ingat kalian satu persatu. Setelah hari ini saya angkat, besok saya lupa. Itu kelemahan saya.
Saya tuh punya kelemahan, saya tuh lupa. Makanya kalau kalian pingin saya bantu, kirim datanya semua dulu. Perkara nanti diangkat atau enggak, itu urusan nanti. Karena pada kenyataannya saya selalu pas ngangkat telepon, saya harus laporan langsung. Kayak tadi jenazah yang dari mana? Dari Jepang itu, saya langsung berkoordinasi dengan pemerintah, dan pemerintah minta bantuan lagi ke Pemda. Kan jadinya cepet. Tulis surat menyuratnya kan cepet, bener nggak sih? Tapi ya tetap aja banyak yang nggak gagal paham, nggak mengirimkan data ke saya. Enggak mbak, loh, Saman ketemu Pak Tony kok nggak ketemu aku? Ini siapa yang ketemu Pak Tony di Bandara Soekarno-Hatta? Ketemu Pak Tony pasti ketemu saya dong. Ayo kalian kok lihat Pak Tony aja, kok nggak lihat saya? Hah? Ayo, kok aku nggak diajak nih? Saya ada di bandara juga, tapi saya pas ndelosor di Mlester. Mungkin kalian lihat Pak Tony pas berdiri di Terminal 3 ya? Iya, Pak Tony ada di Terminal 3. Jadi kenapa kalian lihat Pak Tony nggak ngelihat saya? Halo? Kenapa? Kenapa?